Apalagi telah didengarnya pula dari Samparan bahwa ada kepercayaan golongan hitam bahwa kedua keris itu telah mempunyai keturunan atau rangkapannya masing-masing yang justru sedang diperebutkan. Tetapi yang masih belum dapat diketahui dengan pasti adalah yang diperebutkan itu benar-benar rangkapannya atau malahan aslinya yang lenyap dari perbendaharaan kerajaan Demak. Berbagai pikiran hinggap pergi di kepala Maisa Jenar. Tetapi tidaklah mungkin kalau hal itu hanyalah suatu kebetulan. Atau malah Ki Ardi termasuk salah seorang dari golongan hitam yang juga sedang memperebutkan keris itu. Sedemikian besar keinginan untuk memilikinya sehingga terwujud dalam bahatannya sebagai ungkapan perasaannya. Malahan tiba-tiba Maisa Jenar teringat pada kata-kata Samparan beberapa hari yang lalu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, bahwa di kalangan hitam terdapat nama sepasang suami istri, Simo Rudro. Tetapi menurut Samparan, Simo Rudro itu berdiam di Gunung Tidar. Namun tidak mustahil kalau si suami pergi merantau dalam usahanya menemukan Nogososro dan Sapu Intan. Kalau demikian halnya, anehlah kalau Lowo Ijo sampai tidak tahu bahwa di daerahnya bermukim salah seorang saingannya. Kalau saja Sagotro yang tidak mengerti, itu adalah hal yang wajar. Tetapi apa yang dilukiskan dalam pahatan itu hampir jelas sekali. 2 ekor harimau yang dikatakan itu adalah suami Simo Rudro yang sedang siap menerkam seekor naga yang melukiskan keris Kiai Nogososro sekaligus Kiai Sapu Intan. Karena itu Maisa Jenar ingin mendapatkan kepastian dari dugaannya. Kalau saja orang itu benar-benar Simo Rudro, pastilah ia mempunyai ketahanan yang setingkat dengan Lowo Ijo. Karena itu, ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran, sebab dalam keadaan yang sekarang ini, di mana jiwanya sedang bergolak, maka tidaklah mustahil baginya segera mengambil keputusan untuk mempergunakan ilmunya Sosro Birawa apabila sedikit saja ia terdesak. Karena itu ia ingin dengan singkat serta tanpa diduga-duga menguasai orang itu, sehingga tidak usah terjadi pertempuran. Sedang ia akan dapat memaksa lawannya untuk memberi keterangan tentang kedua keris itu. Maka setelah Maisa Jenar mendapat kepastian pikiran, segera dengan gerakan kilat ia meloncat, menangkap dengan tangkapan mati pergelangan tangan Ki Ardi. Tetapi apa yang dialami adalah di luar dugaan. Ketika tangannya menyentuh kulit Ki Ardi, terasalah bahwa tangan itu sedemikian kendornya, serta tak bertenaga. Sehingga Maisa Jenar malah terkejut. Dengan tak sengaja maka mulailah Maisa Jenar memandangi tubuh Ki Ardi. Ternyata baru saat itulah ia dapat mengenal tubuh itu dengan seksama. Sebab sejak kehadirannya, perhatiannya telah terikat oleh pahatan orang itu. Ki Ardi meskipun tidak tergolong tinggi, namun ia tidaklah pendek. Umurnya telah agak lanjut, dan ini ditandai oleh kerut-kerut mukanya serta rambutnya yang sudah putih. Ketika Maisa Jenar memandang mata orang tua itu yang menatapnya dengan keheran-heranan atas kelakuannya, Maisa Jenar menjadi terkejut. Meskipun orang itu matanya yang tampaknya sedemikian bening, seolah-olah air di dalam sumur yang dalam sekali,
juga nampaklah dasarnya yang berputar-putar semakin lama semakin dalam. Seakan-akan sumber itu akan menghisap hanyut. Maisa Jenar menjadi semakin heran, bahkan kemudian menjadi cemas. Sebab dirinya menjadi seakan-akan ikut serta berputar semakin cepat. Sadarlah Maisa Jenar kemudian bahwa ia sama sekali tidak berhadapan dengan seseorang yang mengutamakan kekuatan jasmania. Tetapi orang tua itu ternyata mempunyai kekuatan batin yang luar biasa. Sehingga dengan kekuatan itu ia dapat mempengaruhi orang lain. Akhirnya Maisa Jenar tidak tahan lagi melihat perputaran yang melilitnya itu. Sehingga segera tangan Ki Ardi dilepaskan dan ia meloncat 3 langkah surut. Sakotro sama sekali tidak tahu maksud serta akibat perbuatan Maisa Jenar itu. Sehingga ia masih saja berdiri diam seperti patung. Tetapi ia menjadi heran ketika dilihatnya tiba-tiba Maisa Jenar membungkuk hormat kepada orang itu sambil berkata, "Maafkan aku, Ki Ardi. Aku telah salah duga terhadap Bapak." Ki Ardi masih saja memandanginya dengan sorot mata keheranan. Bahkan kesan-kesan ketakutan pun masih ada. Dan inilah yang menjadikan Maisa Jenar semakin pening. Orang yang mempunyai pengaruh sedemikian besar, hanya dengan sorot matanya saja, tetapi yang seakan-akan tidak sadar akan kekuatannya sendiri, sehingga masih saja berkesan ketakutan. Mengalami hal yang demikian, Maisa Jenar berpikir keras. Bagaimanapun, ia adalah seorang bekas prajurit pengawal raja yang sudah sering mengalami hal-hal yang tampaknya di luar kewajaran. Maka dalam hal itu pun segera Maisa Jenar sadar bahwa pastilah ada suatu rahasia yang menyelubungi orang tua itu. Pastilah ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Mungkin ia sengaja berbuat demikian supaya orang tidak mengenal atau menduga bahwa sebenarnya ia mempunyai kelebihan dari orang lain. Maka dengan hormatnya, sekali lagi Maisa Jenar berkata, Maafkan aku yang telah salah duga terhadap Bapak." Sejenak kemudian tampaklah bibir orang itu bergerak-gerak dan terdengarlah suaranya kecil bergetar. "Tuan, apakah salahku sehingga Tuan menyakiti aku?" Maisa Jenar menundukkan mukanya dengan penuh penyesalan atas kelancangannya. Maka jawabnya, "Bapak, sama sekali Bapak tidak bersalah. Tetapi akulah yang berbuat kesalahan terhadap Bapak." Orang tua itu tidak menjawab lagi. Hanya matanya yang sudah cekung itu merenung jauh sekali menembus gelapnya malam. Kembali Maisa Jenar kagum atas mata itu yang seakan-akan dapat menelan segala isi padang ilalang yang luas itu, bahkan isi dari hutan tambak boyo. Ia ingin menghubungkan orang tua ini dengan Ki Ageng Pandan Alas yang didukanya juga Ki Santano. Tetapi Ki Ageng Pandan Alas adalah seorang yang mempunyai kekuatan jasmaniah luar biasa. Sehingga hanya dengan kapak batu kuno ia dapat melukai sebatang pohon yang besarnya lebih dari 4 pemeluk, hampir separohnya. Sedangkan orang tua ini mempunyai tubuh yang kendor dan sama sekali tak bertenaga. Apalagi baru beberapa saat berselang Ki Ageng Pandan Alas pergi bersama-sama Roro Wilis. Meskipun demikian, setiap kemungkinan bisa terjadi. Mengingat hal itu semua, Maisa Jenar semakin sibuk berpikir.
Akhirnya ia mengambil ketetapan bahwa sebaiknya ia bertanya baik-baik mengenai pahatan itu. Bapak, yang kau lakukan mendorong keinginanku untuk mengetahui pahatan yang sedang Bapak buat itu, kata Maisa Jenar. Orang itu menjadi heran mendengar kata-kata Maisa Jenar. Adakah dengan membuat pahatan ini, aku telah berbuat kesalahan terhadap Tuan? Jawab orang tua itu. Tidak, Bapak. Tetapi bolehkah aku bertanya, apakah yang sedang Bapak pahat itu? Sahut Maisa Jenar kemudian. Kembali orang itu heran. Kemudian dengan langkah yang lambat serta agak kebongkok-bongkokan, orang itu berjalan menjauhi pahatannya beberapa depak, lalu mengamat-amati dengan seksama. Tiba-tiba saja ia tersenyum serta matanya menjadi cerah. Pahatanku sudah hampir selesai. Apa yang tadi Tuan tanyakan? Pahatan itu, apakah yang sedang Bapak pahat? Tanya Maisa Jenar. Tidakkah Tuan tahu? Kata orang tua itu sambil mendekati pahatannya. Dan kemudian diraba-rabanya hasil kerjanya itu dengan mesra. Bukankah ini seekor naga? Katakanlah Tuan, apakah aku tidak berhasil melukis seekor naga? Tentu, jawab Maisa Jenar dengan cepat. Lalu apa yang kau tanyakan, Tuan? Maksudku, apakah yang Bapak lukiskan itu seekor naga? Atau suatu bentuk dari benda-benda yang pernah Bapak lihat sebelumnya? Tanya Maisa Jenar. Orang tua itu semakin heran. Adakah Tuan pernah melihat sesuatu benda yang mirip dengan pahatanku ini? Maisa Jenar menjadi ragu. Mula-mula ia ingin mengatakan tentang keris Nogososro yang mempunyai bentuk yang sama dengan pahatan naga itu. Mustahil kalau kesamaan itu hanyalah kebetulan saja. Kesamaan cita dalam cita yang sampai sedemikian dekatnya dengan hasilnya. Kesamaan yang sedemikian itu pastilah yang satu diilhami oleh yang lain, atau malahan salinan sepenuhnya. Tetapi akhirnya diurungkannya keinginan itu, karena tidak akan banyak gunanya. Sebab pastilah orang tua itu sengaja merahasiakan. Akhirnya Maisa Jenar hanya berkata, "Tidak, Bapak. Tetapi apa yang Bapak pahatkan adalah suatu bentuk yang dahsyat sekali. Ataukah Bapak pernah melihat seekor naga yang sedemikian?" Ki Ardi mengerutkan keningnya. Tetapi sejenak kemudian ia tersenyum. "Belum, Tuan. Aku belum pernah melihat seekor naga pun. Yang pernah aku lihat hanyalah ular-ular kecil yang sering berkeliaran di sekitar tempat ini. Tetapi aku pernah mendengar dongeng-dongeng tentang seekor naga. Nah, menurut gambaran angan-anganku, sedemikianlah kiranya bentuknya." Kembali orang tua itu meraba-raba pahatannya. Ia nampaknya bangga serta bahagia sekali atas hasil kerjanya. "Tuan, silahkan Tuan berdua duduk. Aku ingin menyelesaikan pekerjaan ini sekarang juga. Sebab tidaklah mungkin untuk ditunda.
Sementara itu silahkan Tuhan mendengarkan dongeng tentang naga yang sedang aku pahatkan ini. Tanpa menunggu jawaban, Ki Ardi segera mulai dengan kerjanya kembali. Mahisa Jenar dan Sagotro segera mengambil tempat duduk di dekat api yang masih menyala-nyala. Suaranya gemeretak karena ledakan-ledakan kecil yang ditimbulkan oleh dahan-dahan yang sedang dimakan api. Sambil memahat, Ki Ardi mulai bercerita. Naga ini menurut cerita dilahirkan dalam dua alam yang berbeda tempatnya. Tetapi dalam pahatanku ini tidaklah kedua-duanya aku lukiskan. Tetapi aku ingin mendapat satu bentuk kesatuan dari dua ekor naga itu. Seekor naga dilahirkan di samudra, sedangkan satu lagi dilahirkan di angkasa. Tetapi di atas bumi ini mereka bertemu dan bersahabat. Keanehan dari kedua ekor naga itu adalah yang seekor bersisihkan emas, sedangkan yang seekor di leher, perut serta ekornya berbalutkan intan permata. Pada suatu hari, raja yang sedang berkuasa di atas bumi ini merasa disusahkan oleh seorang putrinya. Kata Ki Ardi mengawali ceritanya. Putri itu jatuh cinta kepada seorang yang sama sekali tak dikehendaki oleh ayahandanya. Sebab laki-laki itu bukanlah laki-laki biasa. Menurut cerita, laki-laki itu berasal dari bintang Kemukus yang sering membawa bencana. Hanya karena laki-laki itu terlalu sakti, maka tidak ada yang berani mengganggunya. Bahkan pada suatu ketika bertemulah raja itu dengan kedua ekor naga yang sedang merantau mengelilingi bumi ini. Raja itu kemudian minta kedua ekor naga itu untuk mengusir laki-laki yang mengganggu putrinya. Kedua ekor naga itu menyanggupinya. Didatanginya laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus itu. Maksudnya apabila tidak perlu, masalahnya akan diselesaikan dengan damai. Tetapi rupanya laki-laki itu merasa yakin akan kesaktiannya. Sehingga akhirnya terjadilah pertempuran yang maha dahsyat. Kedua ekor naga itu pun ternyata mempunyai kesaktian yang luar biasa. Laki-laki itu dengan bersenjatakan petir di kedua belah tangannya menyerang dengan ganasnya. Sedangkan naga yang bersisik emas itu dari mulutnya menyembur api yang menyala-nyala. Sementara itu naga yang bersisik intan permata itu dari kedua matanya memancarkan sinar yang beracun. Tetapi karena kesaktian mereka masing-masing, senjata-senjata itu hampir tidak banyak berguna. Laki-laki dari bintang Kemukus itu ternyata tidak saja mampu bertempur di atas daratan. Sekali-sekali ia terjun pula ke dasar lautan. Tetapi naga yang lahir di dalam samudra itu tidak membiarkannya. Disusullah ia ke dasar lautan dan bertempurlah mereka di sana. Air laut pun menjadi bergolak seakan-akan mendidih. Kalau laki-laki itu jemu bertempur di lautan, terbanglah ia ke angkasa.
dan bertempurlah mereka di udara. Demikian dahsyatnya pertempuran itu sampai langit menjadi gelap. Hanya kadang-kadang saja memancar kilat dan petir disela oleh semburan api yang tak terkira panasnya keluar dari mulut naga yang bersisi emas itu. Demikianlah pertempuran itu berlangsung sampai 40 hari 40 malam. Tetapi masih saja belum ada yang nampak, ada yang kalah. Bahkan pertempuran itu semakin lama semakin sengit. Sekali waktu terjadi di dalam samudra, dan sekali waktu di angkasa. Cerita Ki Ardi. Tiba-tiba orang tua itu berhenti. Sambil perlahan-lahan ia berjalan mundur menjauhi pahatannya. Sebentar ia tersenyum dan sebentar kemudian keningnya bergarut. Tuan, pahatanku telah selesai. Apakah kata Tuan tentang ini? Kata orang tua itu kepada Mahisa Jenar. Mahisa Jenar yang sejak semula telah merasakan keindahan pahatan itu pun menjawab, "Bagus Ki Ardi." Ki Ardi tertawa perlahan, lalu sambungnya, "Baru sekarang aku mendapat pujian atas hasil kerjaku. Selama ini tidak pernah seorang pun, jangankan puji-pujian, sedang perhatian saja tidak pernah aku dapatkan. Sagotro dan kawan-kawannya yang sering berkeliaran di daerah ini sama sekali tidak dapat menikmati hasil pekerjaanku ini. Nah, Sagotro, apa katamu sekarang?" Sagotro yang sejak tadi berdiam diri menjadi agak bingung untuk menjawab pertanyaan Ki Ardi. Maka ia menjawab sekenanya saja, "Bagus Ki Ardi." Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh mendengar jawaban Sagotro. "Hehe, apanya yang bagus Sagotro?" Sagotro agak tersipu mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tidak mau kalah. "Nagamu Ki Ardi, kalau saja bersisikan emas benar-benar serta berbalutkan intan permata, mungkin umurmu tidak lebih dari malam ini." Kembali Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh. "Pastilah itu terjadi kalau nagaku benar-benar seperti dongeng yang pernah aku dengar itu. Tetapi sesudah kau bunuh aku Sagotro, kau juga akan mati ditelan oleh nagaku ini." Rupanya Sagotro bukan ahli berdebat. Orang tua gila. Kalau kau tanyakan pendapat orang lain mengenai pahatanmu itu, pastilah kau mengharap orang itu memujinya. Tetapi pahatanmu itu sebenarnya sangat jelek, gerutu Sagotro. Ki Ardi masih saja tertawa. Rupanya ia sudah biasa bergaul dengan Sagotro serta kawan-kawannya Lowo Ijo yang lain. "Sebaiknya kau makan dulu Sagotro, baru menilai pahatanku ini. Nah, masuklah ke mulut gua itu. Nanti kau akan mendapatkan jagung bakar. Makanlah itu. Baru kau memberikan pendapatmu tentang pahatanku," kata Ki Ardi kepada Sagotro. Tetapi Sagotro rupanya malu dengan adanya Mahisa Jenar di situ. Karena itu pura-pura saja ia tidak mendengar. Bahkan ia berkata terus, "Ki Ardi, aku lebih suka mendengar dongenganmu daripada menyaksikan pahatanmu itu." Sambil tertawa Ki Ardi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Baiklah, aku lanjutkan dongengku itu.
Tetapi aku ingin bertanya, siapakah kawan barumu itu, Sagotro? Mendengar pertanyaan itu, darah Maisa Jenar tersirat. Sedang Sagotro menjadi bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Sebentar mereka berdiam diri mencari jawaban. Akhirnya Maisa Jenar yang menjawab, "Ki Ardi, aku dan Sagotro secara kebetulan saja bertemu di perjalanan. Dan Sagotro telah berbaik hati mengantarkan aku ke arah api yang Bapak nyalakan." Ki Ardi mengangguk-angguk kecil. Anehlah kalau hal itu terjadi. Biasanya apa yang dilakukan oleh Sagotro dan kawan-kawannya itu membunuh dan merampas terhadap siapa saja yang dijumpai di daerah ini. Lanjut Ki Ardi. "Ki Ardi, kau jangan membual. Lebih baik kau berkata atau bercerita tentang hal-hal yang baik." Potong Sagotro dengan nada yang tidak senang. Mendengar kata Sagotro yang diucapkan dengan nada keras, Ki Ardi nampak agak takut juga. Maka katanya membetulkan, "Maaf Sagotro, maksudku bukan tidak baik. Aku hanya ingin bergurau saja. Nah, sekarang aku lanjutkan saja ceritaku." Kemudian Ki Ardi mengambil tempat duduk di hadapan Maisa Jenar, juga di dekat api. Sebentar kemudian mulailah ia melanjutkan ceritanya. Kedua ekor naga itu yang telah berumur 40 hari 40 malam belum dapat juga menguasai lawannya. Karena itu pertempuran semakin bertambah sengit. Seluruh penduduk bumi menjadi ketakutan. Tidak ada tempat untuk mengungsikan diri. Sebab pertempuran itu terjadi di seluruh permukaan bumi, di seluruh lautan, dan di seluruh langit. Raja bumi itu pun menjadi bertambah prihatin. Apalagi putrinya setiap hari selalu menangis saja. Tetapi untuk mengabulkan permintaan putri itu tidak terlintas di dalam pikiran ayahanda raja. Karena itu ia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Akhirnya ia terpaksa menunggu saja akan kesudahan pertempuran yang maha dahsyat antara laki-laki dari bintang Kemukus dengan dua ekor naga yang dimintai bantuan. Demikianlah pertempuran itu masih saja berlangsung. Di laut timbul gelombang sebesar gunung. Di darat bertiup angin topan yang dahsyat. Sedangkan di udara petir menyambar-nyambar guruh dan bunga-bunga api yang maha ganas. Sampai hari yang ke-100, keadaan masih belum berubah. Hati raja bertambah gelisah pula. Maka pada hari yang ke-101, dengan tidak disangka-sangka menghadaplah seekor naga yang amat sederhana ke hadapan raja. Naga itu berwarna agak kehitam-hitaman, matanya berkilat-kilat seperti bintang. Dengan rendah hati, naga itu berkata kepada raja, "Paduka yang memerintah kerajaan bumi, perkenankanlah hamba mengabdikan diri kepada Paduka, serta perkenankanlah membantu kedua saudara hamba yang sedang bertempur melawan laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus itu." Tentu saja permintaan itu dikabulkan oleh raja. Maka dengan senang hati, naga itu langsung menuju ke medan pertempuran
yang saat itu sedang terjadi di daratan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.